Selamat malam, izin Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya Audran Dertomasua, yang kedua Jurial Yusnianto Sampi, yang ketiga Muhammad Erdiansyah Maulana, yang keempat Gabriel Prayer Banga, yang kelima Gian, yang keenam Agung Haryanto Latandro, dan yang ketujuh Muhammad Alvin Syawal. Oke, kali ini kelompok kami akan membahas bab 5 tentang bentuk-bentuk diferensial dari hukum fundamental. Dari bab yang kami bahas ini terdapat beberapa garis besar. Yang pertama, pengantar. Kedua, persamaan kontinuitas diferensial. Ketiga, persamaan momentum diferensial. Keempat, formulasi umum. Yang kelima, persamaan Euler. 6, persamaan Navier-Stokes. 7, persamaan vortisitas. 8, persamaan energi diferensial. Dan 9, lingkaran. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperoleh persamaan diferensial dan menyarankan batas dari kondisi awal yang diperlukan untuk memecahkan bidang kecepatan dan tekanan dalam aliran fluida. Persamaan diferensial parsial meliputi pertama, persamaan kuantitas. Kedua, persamaan momentum untuk arus invisit atau persamaan Euler. Yang ketiga, persamaan momentum untuk arus viskos atau persamaan Navier-Stokes. Keempat, persamaan vortisitas. Kelima, persamaan energi. Banyak contoh dan masalah akan digambarkan dalam beberapa aplikasi yang relatif sederhana. Dari persamaan diferensial bersama dengan cara menyederhanakan persamaan tergantung pada suatu aliran. Materi dalam bab ini ditempatkan kursus pengantar. Bab berikutnya dalam buku ini telah dirancang untuk memungkinkan persamaan umum diferensial yang berbeda secara umum yang diatur dalam bab ini dan persamaan unik untuk geometri tertentu yang dapat diturunkan tanpa merujuk pada persamaan umum ini. Dalam bab 4, hukum dasar dinyatakan dalam hal volume kontrol tetap. Volume terbatas di ruang angkasa ini sering digambarkan sebagai peningkatan global untuk mekanika fluida. Untuk menemukan solusi menggunakan volume kontrol, perlu untuk mengasumsikan perkiraan keintegran terutama pada kecepatan distribusi tekanan atau reaksi untuk integran yang diberikan. Misalnya, kita ingin menemukan kuantitas integral seperti laju aliran di bawah bendungan atau lift di airfoil. Dan kita tidak dapat membuat asumsi yang masuk akal untuk kecepatan atau distribusi tekanan. Lalu, perlu juga untuk menentukan distribusi yang masuk di integran sebelum kuantitas integral belum ditemukan. Ini dilakukan dengan memecahkan persamaan diferensial parsial yang mereaksikan hukum dasar. Solusi tidak hanya dari bentuk-bentuk diferensial. Hukum dasar memungkinkan untuk menentukan jumlah yang menarik. Misalnya, ingin mengetahui lokasi tepat dari tekanan minimum atau aliran yang terpisah dari permukaan. Jadi dapat mengambil persamaan-persamaan diferensial untuk menjawab pertanyaan spesifik yang diangkat tentang aliran khusus. Ada dua metode utama yang digunakan dalam memperoleh bentuk diferensial dari hukum fundamental. Metode pertama melibatkan penerapan teorema Gauss yang memungkinkan integral persamaan dasar bab 4 untuk diubah menjadi integral volume. Integran kemudian dikumpulkan di bawah integral yang dapat diatur sama dengan 0. Integrasi ini berlaku untuk volume kontrol dan dengan demikian integran itu sendiri dapat diatur sama dengan 0 dari bentuk diferensial hukum dasar. Konversi massa diterapkan pada elemen infinitesimal yang mengarah pada persamaan kontinuitas diferensial yang menggambarkan bidang kepadatan dan kecepatan. Hukum 2 Newton atau hubungan vektor menghasilkan dalam 3 persamaan diferensial parsial yang dikenal sebagai persamaan Navier-Stokes. Mereka menghubungkan dengan kecepatan, tekanan dari bidang kepadatan dan mencakup viskositas dan vektor gravitasi. Hukum pertama termodinamika memberikan kita persamaan energi yang menghubungkan medan suhu ke kecepatan, kepadatan, dan tekanan yang memperkenalkan konduktivitas panas dan termal tertentu. Sebagian besar masalah yang dipertimbangkan dalam kursus pengantar adalah untuk isotermal, aliran masuk di mana bidang suatu tidak berperan. Untuk arus seperti itu, 3 persamaan Navier-Stokes dan persamaan kontinuitas memberikan 4 persamaan diferensial parsial yang menghubungkan 3 kecepatan. Dengan demikian, persamaan energi tidak akan dibutuhkan. Namun, kita akan memperoleh persamaan energi diferensial yang pasti dalam jumlah situasi yang terbatas.
Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya, persamaan diferensial parsial memerlukan kondisi yang menentukan nilai-nilai tertentu untuk variabel independen pada nilai-nilai tertentu. Jika variabel independen adalah waktu, kondisinya disebut kondisi awal. Jika variabel independen adalah koordinat ruang, kondisinya adalah kondisi batas. Total masalah tersebut sebagai masalah nilai awal atau masalah nilai batas. Yang pertama, kondisi tanpa slip untuk aliran kental. Viskositas menyebabkan cairan menempel pada dinding, dan dengan demikian kecepatan cairan di dinding mengasumsikan kecepatan dinding. Biasanya kecepatan dinding adalah 0. Kondisi ini paling sering digunakan. Yang kedua, komponen normal kecepatan dalam aliran inviskis. Aliran di mana efek kental dapat diabaikan. Dekat dinding yang tidak komporos. Vektor kecepatan harus bersinggung ke dinding agar komponen normal menjadi 0. Yang ketiga, tekanan dalam aliran yang melibatkan permukaan bebas. Untuk masalah dengan permukaan bebas seperti aliran dengan antarmuka gas cair, tekanan diketahui pada antarmuka. Ini akan menjadi situasi yang melibatkan gerakan gelombang dalam aliran yang terpisah yang melibatkan konvitasi. Yang keempat, suhu batas atau gradian suhu di batas. Jika suhu batas dipegang konstan, suhu cairan di sebelah batas akan menyamai suhu batas. Yang keempat, dalam aliran yang tidak stabil, kondisi awal menuntut agar 3 komponen kecepatan ditentukan pada semua titik dalam aliran pada saat tertentu. Biasanya diambil sebagai T sama dengan 0. Informasi ini akan sangat sulit diperoleh dalam banyak situasi. Misalnya, atmosfer. Untuk mendapatkan 3 komponen kecepatan di mana saja di atmosfer pada saat instan jelas merupakan tugas yang tidak mungkin. Yang kelima, persamaan diferensial mengambil bentuk yang sangat berbeda tergantung pada sistem koordinat yang dipilih. Kami memperoleh persamaan menggunakan koordinat persegi panjang dan kemudian mengekspresikan persamaan dalam bentuk vektor. Berikutnya 5.2 persamaan kontinuitas diferensial. Yang pertama, mari kita mulai pencarian kita untuk persamaan diferensial parsial yang memodelkan gerakan rinci cairan dengan menerapkan konservasi massa ke volume kecil dalam aliran fluida. Pertimbangan fluks massa melalui setiap volume kontrol infinitesimal tetap ditunjukkan pada gambar 5.1. Kami mengatur fluks massa memasuki elemen sama dengan tingkat perubahan massa elemen, sehingga rumusnya menjadi M min kurang M out sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial T dikali M elemen. Yang kedua, mari kita asumsikan bahwa aliran hanya di pesawat XY, sehingga tidak ada aliran cairan ke arah Z. Maka persamaan 5.2.1 dinyatakan sebagai berikut. Yang ketiga, di mana kepadatan P dibiarkan untuk berubah melintasi elemen, menyederhanakan hal di atas. Dapat diketahui bahwa volume kontrol unsur diperbaiki, sehingga menghasilkan rumus seperti berikut. PU dikali DY dikali DZ plus PF dikali DX kali DZ kurang PU plus parsial diferensial PU per parsial diferensial X dikali DX dikali DX DZ sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial T dikali P dikali DX kali DY dan dikali DZ. Yang berikutnya, jika suatu elemen termasuk komponen Z atau kecepatan mengalir melalui sisi DX DY, istilah akan dimasukkan di sisi kiri persamaan 5.2.3, yaitu parsial diferensial PU per parsial diferensial T ditambah parsial diferensial PF dikali parsial diferensial Y ditambah parsial diferensial PW per parsial diferensial Z sama dengan min parsial diferensial P per parsial diferensial T. Yang berikutnya, bedakan produk dan sertakan frase dalam bentuk arah Z. Kemudian, persamaan kontinuitas diferensial dapat dimasukkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Dan berikutnya, 4 suku pertama membentuk turunan material atau bagian persamaan dari 3.2.11, sehingga persamaan 5.2.5 menjadi rumus sebagai berikut. Yang berikutnya memberikan bentuk paling umum dari persamaan kontinuitas diferensial
yang diekspresikan menggunakan koordinat persegi panjang. Kita bisa memperkenalkan operator gradien yang disebut del, yang dalam koordinat persegi panjang adalah F rata-rata sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial XI plus parsial diferensial per parsial diferensial YJ plus parsial diferensial per parsial diferensial ZK. Persamaan kontinuitas kemudian dapat ditulis sebagai dalam bentuk dP per dt plus P dikali F rata-rata dikali F sama dengan 0. Di mana F sama dengan UI plus FJ plus WK. Perkalian titik F kali F disebut sebagai divergens kecepatan. Bentuk persamaan kontinuitas ini tidak mengacu pada sistem koordinat tertentu, dan dengan demikian digunakan untuk menyatakan persamaan kontinuitas menggunakan berbagai sistem koordinat. Untuk kasus aliran tak dapat ditekan, aliran di mana kerapatan partikel fluida tidak berubah saat bergerak. Kita dapat melihat contoh di bawah ini. Dan berikutnya perhatikan bahwa kurang restriktif daripada asumsi kepadatan konstan yang akan membutuhkan setiap istilah persamaan 5.2.9 menjadi 0. Aliran tidak tertandingi yang memiliki gradien kerapatan kadang-kadang disebut sebagai aliran bertingkat yang menggunakan persamaan 5.2.6. Persamaan kontinuitas untuk aliran terdapat ditekan mengambil bentuk parsial diferensial U per parsial diferensial X plus parsial diferensial U per parsial diferensial F plus parsial diferensial W per parsial diferensial Z sama dengan 0. Atau dalam bentuk vektor, divergensi vektor kecepatan adalah 0 untuk aliran yang tidak dapat dimanfaatkan meskipun aliran tersebut tidak stabil. Contoh 5.1 yaitu kecepatan komponen X diberikan oleh dalam aliran bidang yang tidak dimanfaatkan. Tentukan jika seperti yang terjadi pada aliran antara pelat paralel. Solusinya yang pertama persamaan kontinuitas diferensial untuk aliran pesawat yang tidak dapat dimanfaatkan adalah parsial diferensial U per parsial diferensial X plus parsial diferensial V per parsial diferensial Y sama dengan 0. Karena dalam aliran pesawat, dua komponen kecepatan hanya bergantung pada X dan Y yang menggunakan rumus yang diberikan yaitu seperti rumus yang di bawah. Karena inilah persamaan diferensial parsial, solusinya adalah sebagai berikut. F dalam kurung X, Y sama dengan Fx. Atau apakah dia memiliki kecepatan komponen yang dituntut oleh konversi massa agar menjadi bukan 0, harus bervariasi dengan X atau harus bukan 0, yaitu menjadi F, X, Y sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, contoh 5.2. Yang pertama, udara mengalir dalam pipa dan kecepatan pada titik A, B, dan C. 10 cm yang diukur masing-masing 83,86 dan 88 mm per sekon. Ditunjukkan pada gambar E5.2. Suhu dan tekanan masing-masing adalah 10 C dan 345 kPa. Pada titik B, perkiraan pada saat itu dengan asumsi aliran yang mantap. Yang kedua, persamaan kontinuitas 5.2.5 untuk aliran. Dari ini menjadi U kali dP per dx ditambah P kali du per dx sama dengan 0. Yang ketiga, kami menggunakan turunan biasa karena dan hanya bergantung pada x. Turunan kecepatan didekati dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat, di mana perbedaan pusat yang lebih akurat telah digunakan. Kepadatannya adalah sebagai berikut. Yang kelima, di mana tekanan dan suhu absolut digunakan, turunan densitas kemudian didekati menjadi rumus sebagai berikut. Yang keenam, komponen X, kecepatan di titik A, B, C, dan D yang berjarak 10 mm. Diukur masing-masing 5.76, 6.72, 7,61, dan 8,47 mm per sekon. Di bidang aliran simetris tak termanfaatkan yang ditunjukkan pada gambar E5.3 di mana yang keenam
komponen Y dari kecepatan 6 mm di atas B ditemukan dengan menggunakan persamaan kontinuitas 5.2.10 sebagai berikut. Contoh 5.4. Yang pertama, persamaan kontinuitas yang dapat digunakan mengubah bentuk ekspresi, tulis ekspresi. Yang kedua, P DU U rata-rata per DT plus P dikali V rata-rata dikali V. Yang keenam, yang muncul dalam persamaan energi yang diferensial dalam bentuk entalpi H daripada energi internal U rata-rata. Ingat bahwa H sama dengan U rata-rata plus P per P. Lihat di persamaan 1.7.11. Solusinya, yang pertama menggunakan definisi entalpi kita dapat menulis DU rata-rata per DT sama dengan DH per DT dikurang 1 per P dikali DP per DT plus P DP per P pangkat 2 DT. Di mana kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ekspresi yang diinginkan adalah sebagai berikut. Yang keenam, persamaan kontinuitas 5.2.8 diperkenalkan menghasilkan rumus sebagai berikut. Dan entalpi sudah diperkenalkan sama dengan P dikali DH per DT dikurang DP per DT. Yang berikut 5.3, persamaan momentum diferensial. Yang pertama, misalkan kita tidak mengetahui medan kecepatan atau medan tekanan dalam air minat yang tidak dapat dimanfaatkan dan kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial untuk memberikan informasi itu kepada kita. Persamaan kontinuitas diferensial adalah salah satu persamaan diferensial untuk membantu kita mencapai tujuan ini. Namun, ia memiliki 3 yang tidak diketahui. 3 komponen kecepatan, persamaan momentum, diferensial adalah persamaan vektor dan demikian memberikan kita 3 persamaan skalar. Persamaan komponen ini akan membantu kita dalam usaha untuk menentukan medan kecepatan dan tekanan. Yang kedua, ada 9 komponen tegangan yang bekerja pada titik tertentu dalam aliran fluida. Mereka adalah 9 komponen tensor tegangan. Kita akan mempelajari sifat-sifat tensor tegangan secara rinci dalam studi mekanika fluida ini. Karena kita tidak harus memaksimalkan atau meminimkan tegangan seperti yang diperlukan dalam kursus mekanika padat. Bagaimanapun, kita harus menggunakan 9 tegangan di dalam turunan, kemudian menghubungkan komponen tegangan dengan sebuah medan kecepatan dan tekanan dengan persamaan yang sesuai. Yang ketiga, merek adalah 9 komponen tegangan yang bekerja pada setiap titik dalam aliran fluida. Jika momen-momen diambil terhadap sumbu-sumbu yang melalui pusat-pusat, muka elemen-elemen pada gambar 5.2 masing-masing akan menunjukkan bahwa tegangan tensor adalah simetris. Hal ini sering diterampilkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, berikutnya. Di mana subskrip I dan J mengambil nilai numerik 1, 2, dan 3. Istilah ini mewakili elemen di baris pertama. Akibatnya ada 6 komponen tegangan independen yang menghasilkan gaya yang sangat kecil yang bekerja pada fluida yang terkandung dalam elemen gambar 5.2b yang tertera sebagai berikut. Mari kita sekarang menerapkan hukum kedua Newton untuk elemen gambar 5.3 dengan asumsi tidak ada tegangan geser yang bekerja dalam arah 2 dan bahwa gravitasi hanya bekerja dalam arah sebagai yang tertera di layar. Persamaan 5.3 disederhanakan menjadi berikut. Kita masuk di bagian 5.3 yaitu persamaan Euler. Perkiraan yang baik untuk komponen tensor tegangan untuk banyak aliran, terutama yang menjauhi batas aliran di sekitar airfoil atau daerah dengan perubahan mendadak, yaitu aliran melalui kontraksi. Ditampilkan oleh tenor tegangan
Untuk aliran seperti itu, kita telah mengasumsikan komponen tegangan yang dihasilkan dari efek viskos menjadi sangat kecil, dan komponen tegangan normal sama dengan negatif dari tekanan. Persamaan skalar dapat ditulis sebagai persamaan vektor. Dalam bentuk vektor, kita memiliki persamaan Euler yang terkenal sebagai berikut. Jika kita mengasumsikan kepada konstan aliran tunak, pada persamaan 5.3.9 dapat diintegrasikan sepanjang garis arus untuk menghasilkan persamaan Bernoulli. Hasil yang tidak mengejutkan karena asumsi yang sama diterapkan ketika menurunkan persamaan Bernoulli pada bab 3 ini akan diilustrasikan dalam contoh 5.6. Contoh 5.6. Asumsikan aliran densitas tetap konstan dan integrasikan persamaan Euler sepanjang garis arus dalam aliran bidang. Seperti yang tertera pada gambar berikut. Solusinya pertama, mari kita nyatakan turunan substansa atau dalam koordinat streamline atau garis langsung. Sementara kecepatan vektor bersinggungan dengan garis arus bisa dituliskan seperti berikut, di mana S adalah vektor satuan yang bersinggungan dengan garis arus dan V adalah besarnya kecepatan. Ditunjukkan pada gambar E5.6. Itu adalah tuntunan substansinya. Lalu untuk aliran bidangnya dapat dilihat seperti berikut. Besaran dihasilkan dari peradaban vektor satuan. Satuan vektor tidak dapat mengubah besarnya. Harus selalu memiliki besaran 1. Hanya dapat mengubah arah, oleh karena itu turunan berada dalam arah normal terhadap garis arus dan tidak masuk ke persamaan komponen arus. Untuk aliran, persamaan Euler 5.3.9. Mengambil komponen dari berikut. Selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya. Perhatikan bahwa kita menggunakan turunan parsial persamaan ini karena kecepatan dan tekanan juga bervariasi dengan koordinat normal. Persamaan di atas dapat ditulis dengan asumsi kecepatan konstan sehingga (5.3.3) persamaan Navier-Stokes. Banyak fluida menunjukkan hubungan linear antara komponen tegangan dan gradien kecepatan. Fluida seperti itu disebut fluida Newtonia dan termaksud fluida umum seperti air, minyak, dan udara. Jika selain linearitas, kita mensyaratkan bahwa fluida menjadi isotropik, dimungkinkan untuk menghubungkan komponen tegangan dan gradien kecepatan hanya dengan menggunakan dua sifat fluida, viskositas gradien kecepatan dan koefisien viskositas kedua A. Gradien tegangan kecepatan hubungan sering disebut sebagai persamaan konstitutif. Dinyatakan sebagai berikut, seperti contoh di bawah. Ini adalah persamaan Navier-Stokes, dinamai Louis M. H. Navier dari tahun 1785 sampai 1836 dan George Stokes 1819 sampai 1903 dengan 3 persamaan diferensial dan persamaan kontinuitas diferensial. Kita memiliki 4 persamaan dan 4 tidak diketahui U, V, W, dan P.
Viskositas dan densitas merupakan sifat fluida yang diasumsikan diketahui dengan batas yang sesuai dan kondisi awal persamaan diharapkan dapat diselesaikan. Beberapa geometri yang relatif sederhana memungkinkan solusi analitis. Beberapa solusi disajikan dalam bab 7, solusi numerik, dan juga telah ditentukan banyak aliran yang diminati. Metode komputasi disajikan dalam bab 14 karena persamaan adalah persamaan diferensial parsial nonlinear. Percepatan menyebabkan persamaan menjadi nonlinear seperti yang diamati dalam persamaan 3.2.9. Jika tidak dapat yakin bahwa solusi yang kita temukan akan benar-benar direalisasikan di laboratorium, yaitu solusinya tidak unik sebagai contoh aliran laminar dan aliran turbulen, mungkin memiliki kondisi awal dan batas yang sama, namun kedua aliran tersebut sangat berbeda. Persamaan Navier-Stokes sebelum diselesaikan untuk aliran turbulen manapun, semua aliran turbulen tidak stabil dan 3 dimensi, dan karenanya istilah turunan waktu harus diperhatikan. Ini membutuhkan kondisi awal pada semua variabel dependen, yaitu U, V, W, dan B harus diketahui di semua titik dalam medan aliran pada. Informasi seperti itu akan sangat sulit jika bukan tidak mungkin diperoleh. Untuk menghindari situasi ini, kuantitas rata-rata waktu diperkenalkan untuk aliran turbulen. Subjek ini akan dipelajari di bab selanjutnya. Kita dapat menyatakan persamaan Navier-Stokes dalam bentuk waktu dengan mengalihkan persamaan 5.3.14 seperti contoh di bawah. Contoh 5.7. Sederhanakan persamaan Navier-Stokes komponen X untuk aliran tunak dalam saluran bersudut tegak lurus dengan asumsi semua garis atus sejajar dengan dinding. Biarkan arah X berada di aliran gambar E5.7. Jika garis arus sejajar dengan dinding, hanya komponen X kecepatan yang tidak nol, memberikan V sama dengan 0, persamaan kontinuitas 5.2.10 untuk aliran tak termampatkan menjadi contoh seperti di bawah. Menunjukkan bahwa U sama dengan U, Y, Z, maka percepatannya adalah contoh seperti di bawah. Persamaan momentum komponen X kemudian disederhanakan menjadi contoh di bawah juga. Karena ya, seperti di bawah juga. Selanjutnya akan dibaca dengan teman saya. Persamaan vortisitas. Ada fenomena aliran fluida tertentu yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami tanpa mengacu pada persamaan vortisitas. Persamaan yang tidak diturunkan dari persamaan Navier-Stokes contoh 5.8 memberikan fenomena seperti itu. Selain memberikan wawasan tentang fenomena tersebut, persamaan tidak mengandung istilah tekanan atau gravitasi yang ditemukan dalam persamaan Navier-Stokes, tetapi hanya berisi istilah yang melibatkan kecepatan karena kondisi batas paling sering hanya melibatkan kecepatan. Persamaan
vortisitas sering menjadi persamaan pilihan untuk solusi numerik. Untuk menurunkan persamaan vortisitas, kita mengambil kurul dari persamaan 5.3.17 bentuk vektor dari persamaan Navier-Stokes. Ini adalah tugas yang sulit, jadi kami tidak akan menampilkan semua langkah di sini, tetapi hanya menguraikan proses. Pertama, mari kita definisikan vortisitas persamaan 3.2.16 dalam bentuk vektor menggunakan operator. Persamaan 3.2.18 bisa menjadi ditulis persamaan vektor tunggal seperti di bawah, di mana adalah kurva kecepatan. Kurul adalah hasil kali silang dari operator del dan fungsi vektor. Kedua, mari kita tulis percepatan dalam bentuk vektor seperti contoh di bawah, di mana kita telah menggunakan persamaan 3.2.8 dan 3.2.10 dan 5.2.7. Akhirnya, mari kita ambil kurul dari persamaan vektor Navier-Stokes seperti contoh di bawah. Karena vortisitas adalah kurva kecepatan, perhatikan bahwa semua istilah dalam persamaan vortisitas hanya melibatkan kecepatan dan turunannya. Akibatnya, persamaan vorticity sering menjadi persamaan pilihan ketika memecahkan masalah yang membutuhkan persamaan gerakan yang berbeda. Bahkan, kami menyebut tabung pusaran mirip dengan merampingkan dan merampingkan. Garis pusaran adalah garis di mana vektor vorticity bersinggungan. Tabung pusaran atau hanya pusaran adalah tabung yang dindingnya mengandung garis pusaran. Pusaran ditunjukkan kepada gambar 5.4. Tornado juga merupakan contoh. Kesimpulan yang menarik dapat dibuat dengan mempertimbangkan persamaan vorticity 5.2.23. Jika aliran tembus pandang ada di mana-mana, tidak berintensional, yaitu omega sama dengan 0 di semua titik dalam aliran. Aliran harus tetap irrasional sejak d omega atau dt sama dengan 0. Ini disebut sebagai parsistensi. Hydrotionality juga jika aliran seragam mendekati objek. Vorticity, rotasi partikel cairan, diperkenalkan ke dalam kealiran hanya dengan aksi viskositas tanpa efek kental. Vorticity tidak dapat dibuat dalam aliran rotasi yang akan datang. Aliran pesawat seringkali menarik jika omega sama dengan 0, U sama dengan U, X, Y, dan V sama dengan V, X, Y, satu-satunya komponen vortikitas non-zero omega. Untuk aliran seperti itu, persamaan vorticity mengambil bentuk yang disederhanakan seperti di bawah. Kami mengamati bahwa efek kental diperlukan untuk menyebabkan perubahan vortikitas dalam aliran pesawat. Contoh 5.9, dalam badai salju benar-benar diambil atau di pohon atau siang seperti yang ditunjukkan pada gambar S.SA. Jelaskan fenomena ini dengan mengacu pada persamaan vortisitas seperti gambar di bawah. Biarkan kecepatan mendekati pohon yang berada dalam arah X dengan gradien kecepatan ulas dekat tanah. Komponen vortisitas kemudian lihat persamaan 3.2.18 seperti contoh di bawah. Persamaan vortisitas komponennya Y 5.3.24 mengabaikan efek viskos pada panjang aliran pendek, diredukasi menjadi seperti contoh di bawah. Selanjutnya saya akan silakan kepada teman saya.
5.4 Persamaan energi diferensial. Sebagian besar masalah yang menarik dalam mekanika fluida tidak melibatkan gradien suhu. Mereka melibatkan aliran di mana suhu diasumsikan konstan di mana-mana. Untuk aliran seperti itu tidak perlu memperkenalkan persamaan energi diferensial. Ada situasi bagaimanapun untuk kedua aliran kompresibel dan inkompresibel di mana gradien suhu penting, dan untuk aliran seperti itu persamaan energi diferensial mungkin diperlukan. Kami akan menurunkan persamaan energi diferensial dengan asumsi efek kental diabaikan. Asumsi yang secara signifikan menyederhanakan derivasi. Karena tegangan geser yang dihasilkan dari viskositas cukup kecil untuk banyak aplikasi. Asumsi ini paling sering dapat diterima. Tegangan geser ini bagaimanapun menjelaskan suhu tinggi yang membakar satelit saat masuk kembali ke atmosfer. Jika signifikan, mereka harus dimasukkan dalam analisis apapun sehingga kita dapat menulis seperti contoh di bawah ini. Dengan penambahan persamaan energi, masalah yang melibatkan variasi suhu dalam aliran sekarang dapat dipertimbangkan. Masalah seperti itu hadir dalam aliran kompresibel di mana tekanan dan densitas terkait dengan suhu dengan persamaan keadaan. Dalam aliran gas yang tidak dapat dimanfaatkan dan aliran cairan, variasi suhu sering diabaikan sehingga persamaan energi diferensial tidak menarik. Namun, jika medan suhu memang ada dalam aliran cairan atau aliran gas yang tidak dapat dimanfaatkan, atau penukaran panas, aliran atmosfer, invers danau, aliran pelumas, aliran konveksi bebas. Persamaan energi memberikan persamaan tambahan yang berkaitan dengan jumlah yang diinginkan. Untuk aliran cairan yang melibatkan gradien suhu, sering kita perlu diasumsikan bahwa mu sama dengan mu dalam kurung T. Dalam aliran konveksi bebas, kita harus mengasumsikan bahwa P sama dengan P dalam kurung T. Dalam aliran gas yang tidak dapat dimanfaatkan, kita biasanya dapat mengasumsikan viskositas konstan karena variasi suhu cukup kecil. Cairan dengan kerapatan konstan mengalir ke saluran horizontal persegi panjang yang lebar, yang di dindingnya dipertahankan pada suhu yang lebih tinggi daripada cairan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.9. Asumsikan variabel mu, termasuk disipasi kental, dan tulis 3 persamaan diferensial yang menggambarkan untuk aliran yang stabil, seperti contoh di bawah ini. Solusi. Biarkan sumbu X bertepatan dengan garis tengah saluran dan sumbu Y vertikal. Persamaan akan mengambil bentuk, karena W sama dengan 0 untuk saluran lebar, seperti gambar di bawah ini. Aliran akan terutama dalam arah X, tetapi kita harus mengizinkan variasi dari komponen YV. Tidak akan ada variasi dalam arah Z. Percepatan untuk aliran tunak ini adalah seperti contoh di bawah. Istilah stres yang terkandung dalam persamaan diferensial dengan asumsi variabel mu menjadi seperti contoh yang tersedia, dan persamaan momentum diferensial adalah seperti berikut. Persamaan energi disederhanakan menjadi seperti contoh yang ada, di mana kita telah mengasumsikan K konstan, persamaan diferensial parsial non-linear di atas. Meskipun cukup sulit, ketika mencoba solusi analitik, dapat diselesaikan secara numerik dengan batas yang sesuai. Dan untuk laju aliran yang cukup rendah, sehingga ada aliran laminar atau aliran turbulen, selalu tidak stabil dan 3 dimensi. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.